yang diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP. Bahkan jika menerapkan metode penafsiran sistematis sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, maka ketentuan tentang pembuktian di UU TPKS dapat juga diterapkan. Dan kalaulah benar hasil pemeriksaan psikologi forensik dianggap sebagai circumstantial evidence, hal tersebut tetap tidak menghilangkan kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sah. Apalagi dalam fakta persidangan terungkap, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut juga berkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang membuktikan adanya peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan pendapat Profesor Edi Hyaritz dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian 2012. Penerbit Erlangga halaman 54, yaitu circumstantial evidence atau alat bukti tidak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara direct evidence dan circumstantial evidence. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Dengan demikian, circumstantial evidence memiliki kekuatan pembuktian yang sah untuk dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Lebih lanjut, ketentuan dalam pasal 24 ayat 3 UU TPKS menyatakan, termasuk alat bukti surat, yaitu A. Surat keterangan psikolog klinis dan atau psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. B. Rekam medis. C. Hasil pemeriksaan forensik dan atau D. Hasil pemeriksaan rekening bank. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 3 UU TPKS tersebut, laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Apsipor-9 tertanggal 6 September 2022 adalah merupakan alat bukti surat yang sah. Kemudian argumentasi dangkal juga disampaikan penuntut umum saat mengatakan jika tidak ada visum et repertum maka kekerasan seksual tidak terbukti. Padahal baik dari doktrin maupun literatur dan perkara-perkara kekerasan seksual yang ditangani penegak hukum, ketiadaan visum et repertum bukan berarti meniadakan adanya kekerasan seksual. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli sebagai berikut. R. Suparmono dalam buku keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana 1989 Semarang Satya Wacana halaman 55 yang mengungkapkan. Di dalam pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan, suatu berkas perkara pidana apakah ada atau tidak ada visum et repertum, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa. Dr. Tina Asmarawati dalam buku Hukum dan Psikiatri 2015 Yogyakarta dipublish halaman 142 yang menyatakan apakah ada atau tidak ada visum et repertum, suatu perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa. Walaupun tidak ada bukti visum et repertum terkait kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 UU TPKS menyatakan bahwa keterangan saksi dan atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga dengan adanya keterangan terdakwa sebagai korban kekerasan seksual dan satu alat bukti sah lainnya yang dalam hal ini penasihat hukum telah menguraikan 4 alat bukti, maka peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa dapat dibuktikan dan bukan fitnah keji sebagaimana anggapan penuntut hukum. Mohon izin dilanjutkan Yang Mulia.